يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasulullah rahimahullah. Tentunya pertama kita senantiasa memanggilkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kemudian tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Rasulullah rahimahullah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini setelah kita menjelaskan terkait tentang kenikmatan surga yang tidak mungkin ya bisa dibayangkan, yang tidak mungkin bisa akal manusia sampai ya memikirkan tentang kenikmatan surga. Kemudian kita juga sudah membahas terkait 8 pintu yang ada di surga, dan insyaallah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tingkatan yang surga. Ya meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ya kenikmatan ya di surga yang tidak mungkin bisa kita bayangkan, akan tapi ketahuilah bahwa ya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak sama. Ya, kenikmatan tersebut itu sesuai dengan kadar keimanan, ketakwaan, dan tingkatan derajat seseorang nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan yakni urusannya dengan setiap hamba-hambanya. Ya di mana yang penulis di sini itu menyebutkan beberapa dalil yang begitu banyaknya dalil yang membahas terkait tentang tingkatan surga. Akan tapi kita ambil beberapa saja. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang yang bahwasanya surga itu bertingkat dan tingkat. Ya dalam surah Al-Qur'an ayat 75 dan 76 itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, kemudian benar-benar telah melakukan amalan soleh, faulaika lahum darajatul ula. Itulah mereka yang mendapat derajat-derajat tinggi, yaitu di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jadi demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, bagi orang-orang yang bersih. Maksudnya bersih apa? Maksudnya mensucikan dari apa? Yaitu mensucikan dirinya dari kekafiran tentunya, kemudian dari yang berbagai macam kemaksiatan. Terkait ayat ini, itu Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan di sini poin ya pengambilan dalilnya ya bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika lahum darajatul ula. Jadi Ibnu Katsir itu mengatakan al-jannatu
yani daru ad-darajatil 'aliyah wal ghuraf al-aminah wal masakin at-thayyibat. Jadi tafsirannya itu bahwasanya mereka itu atau bagi mereka itulah yakni derajat-derajat yang tinggi. Itu maksudnya adalah surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, yang dimana setiap tingkatan-tingkatan, terutama tingkatan-tingkatan yang tertingginya itu yang terdapat kamar-kamar yang aman, ya, dan tempat tinggal yang begitu sangat yang baiknya. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya yakni ayat ini secara umum yang menunjukkan bahwa surga itu memiliki tingkatan, di mana hal ini itu menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mungkin yakni Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga tapi tidak dibuat dia itu bertingkat, yakni bertingkat-tingkat. Ya, bukannya sesuatu yang tidak adil ketika seseorang itu yang sudah berjuang mati-matian, ya, berusaha dengan segala daya dan kemampuan dia bisa istiqomah di atas muka bumi ini, itu disamakan dengan orang yang biasa-biasa saja amalannya. Itu merupakan jadi ketidakadilan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sama semuanya kenikmatan yang ada di surga itu bagi yang setiap manusia. Yaitu ayat yang pertama yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan surga. Kemudian yang contoh dari ayat yang kedua yang menjelaskan tingkatan surga itu adalah yang firman Allah Subhanahu wa taala, yang kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Setiap mereka itu kami akan berikan bantuan, yaitu setiap mereka atau dari golongan, itu kan ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan terkait orang-orang yang menginginkan dunia dan orang-orang yang menginginkan surga. Nah, setiap golongan ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka itu dari golongan-golongan yang menginginkan dunia dalam segala aktivitasnya, dan juga orang-orang yang menginginkan akhirat dari setiap aktivitasnya, itu kami akan berikan kepada setiap golongan itu kemurahan dari Tuhan wahai Muhammad, wa makana atau rabbika mahdura, dan tidaklah kemurahan Tuhanmu itu ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau Allah menginginkan yang memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Jadi lihatlah wahai Muhammad di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasulullah SAW itu melihat bagaimana Allah memberikan kemurahannya kepada setiap golongan, ya, itu terkait tentang di dunia, kemurahan yang ada di dunia. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Lihatlah wahai Muhammad bagaimana kami lebihkan sebagian orang itu pada sebagian yang lainnya. Ya, maksudnya rezeki yang Allah berikan seseorang itu di dunia itu pun berbeda-beda. Ya, rezeki, yakni ilmu yang didapat seorang di dunia itu berbeda-beda. Kemudahan, ya, dalam segala aktivitasnya itu kan berbeda-beda. Kita lihat di dunia saja itu berbeda-beda. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, awalam yarau anallaha yabsutu rizqa liman yasha. Tidaklah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dalam surat Ar-Rum ayat 37. Yang di dalam surat yang lain Az-Zukhruf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Ya, sungguhnya kamilah yang telah membagi-bagikan kepada mereka di antara mereka itu kehidupan mereka. Ya, di dunia ini berbeda kehidupan seorang itu di dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cepat mendapatkan rezeki, ada yang lama dia mendapatkan rezekinya. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian yang lain derajatnya pada sebagian yang lain yaitu di dunia. Pak, itu kehidupan di dunia. Itu disuruh lihat, disuruh perhatikan itu tuh. Hal-hal seperti itu. Rasulnya itu langsung disuruh perhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila.
Dan sungguhnya itu di akhirat itu derajatnya itu lebih besar lagi. Ya, tingkatannya itu lebih besar lagi. Nah, itu di surga di akhirat. Ya kalau di dunia saja itu tingkatannya itu berbeda-beda seseorang, ya tentu nanti itu di surga itu tingkatan seorang itu juga ini akan berbeda-beda. Itu dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian yang lebih jelas lagi itu jika kita melihat hadis Nabi SAW lebih spesifik menjelaskan yang terkait hal tersebut. Ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Itu sangat jelas sekali. Ya Allah, Rasulullah menyatakan ada di surga itu 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ardi. Yang mana tingkatan tersebut atau tingkatan-tingkatan tertinggi itu Allah siapkan bagi para mujahid, ya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa di antara derajat surga itu atau di antara tingkatan surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, jikalau kamu berdoa, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhul firdausa, maka minta, jadi selipkan ya doa kalian itu, mintalah kepada Allah itu surga Firdaus. Surga Firdaus. Apa itu surga Firdaus? Yani fa innahu awsaqul jannah wa a'lal jannah. Sesungguhnya yani surga Firdaus itu surga yang letaknya itu di setengah, ya, kemudian yang paling tinggi dikatakan di sini. Yang paling tinggi. Ya, jadi tingkatan 100 itu namanya surga yang Firdaus. Arahu qala, yang kira-kira, yani maksudnya perawi hadis itu menyatakan, jadi sekiranya itu aku mendengar, yaitu beliau itu bersabda, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya atau di atas surga Firdaus itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan dari tingkatan teratas itulah yang tafjuru anharul jannah, yang mengalir yakni air yang akan menjadi sungai-sungai di surga. Jadi hadis ini itu sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwa surga itu ada 100 tingkatan. Yang mana tingkatan-tingkatan tertinggi itu dikhususkan untuk para mujahid yang fisabilillah. Dan bayangkan Pak, ya, di antara tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu berbeda-beda dia. Ya, amalannya betul-betul mulia. Orang yang berada di tingkatan yang atas dibandingkan tingkatan yang di bawah, dan puncaknya itu adalah surga Firdaus. Bayangkan kita disuruh minta, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan surga Firdaus. Ini mengajarkan kepada kita seorang mukmin itu enggak boleh rendah di harapan, cita-citanya itu harus tinggi. Agar apa? Agar amal yang dia persiapkan untuk mendapatkan surga itu benar-benar ya full. Ya tidak setengah, setengah. Yaitu kita bayangkan semua kita itu disuruh minta surga Firdaus. Jadi agar apa? Agar semangat kita itu untuk beramal itu benar-benar full. Ya penuh, enggak setengah. Ya begitulah Islam itu mengajarkan setiap muslim itu memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Dan ketahuilah bahwasanya tingkatan-tingkatan surga itu bukan hanya sekedar pemisah. Ya, akan tapi tingkatan surga itu merupakan cerminan ya terkait seorang hamba itu apakah ya ketakwaannya itu luar biasa, ya, dan juga ilmunya terkait pemahaman agama itu begitu sangat luasnya, yakni amalnya itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pembeda bagi seorang. Jadi ini bukan hanya pemisah, tapi tingkatan ini merupakan pembeda. Apakah seorang itu takwanya itu lebih tinggi
ya kualitas keimanannya itu luar biasa, ya, dan perjuangannya dalam istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar yakni sangat hebat sekali. Jadi itu merupakan pembeda nanti ya di surga itu terkait tentang yakni amalan setiap yakni hamba. Dan ketahuilah bahwasanya penduduk surga itu yang di bawah, ya penduduk surga yang di bawah itu bisa melihat dia. Ya, penduduk surga yang ada di atas, yakni di atasnya, ya dia bisa melihat, yakni bagaimana nikmatnya, yakni orang-orang yang berada di atas, yakni mereka. Hal ini, yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna ahlal jannati yatara'auna, yakni ahlal ghuraf min fawqihim. Sungguhnya nanti penduduk surga yang ada di bawah itu bisa melihat ahlul ghuraf. Jadi maksudnya orang-orang yang menempati yakni kamar-kamar yang berada di atas, yakni di atasnya, kama yatara'auna al-kawkab ad-durriyya al-ghabira fil ufuq min al-masyriqi aw al-maghrib. Ya sebagaimana dia bisa melihat bintang ya yang begitu terang benderang yang memancarkan cahaya di ufuk yang dari timur dan ke baratnya. Kemudian apa dikatakan Rasulullah? Yang litafadhu lima bainahum. Ya disebabkan karena yakni tingkatan yakni penduduk yakni surga. Qalu, maka para sahabat pun itu bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yabluquha ghairukum. Wahai Rasulullah, apakah tingkatan-tingkatan yang tinggi tersebut merupakan tempat-tempat para nabi yang tidak bisa diraih oleh selain para nabi? Qala bala. Dikatakan tidak demikian, katanya Rasulullah SAW. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku itu berada di tangannya, yakni rijal amanu billah wa saddaqul mursalin. Tidak demikian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tingkatan-tingkatan tersebut yakni akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini Imam Qurtubi itu berkata, ya, mengomentari hadis ini, iklam, yani anna hadhil ghuraf mukhtalifatun fil ulu was sifat bihasabi ikhtilafi ashabiha fil a'mal. Ketahuilah bahwasanya yani penduduk surga itu beraneka ragam, ya, tingkatannya dan sifatnya sesuai dengan yakni amal-amal yang telah mereka lakukan itu di dunia. Fa ba'duha a'la min ba'din wa arfa. Sesungguhnya sebagian mereka itu kedudukannya itu lebih tinggi dan lebih mulia ya nantinya. Jadi Imam Qurtubi itu dari hadis ini itu menunjukkan bahwasanya yang seorang itu berbeda kualitasnya. Jikalau nanti dia mendapat tingkat yang tertinggi, berarti kualitas dia itu lebih hebat lagi dibandingkan yang berada di tingkat di bawahnya. Ya begitulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ingat bahwasanya di sini disebutkan apa? Amanu billah. Yani keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan seorang itu berbeda-beda. Ya, keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda, dan bentuk dia membenarkan utusan Allah Subhanahu wa taala itu pun berbeda, berbeda-beda. Ya kalau kita misalnya mau bandingkan misalnya keadaan kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bayangkan para sahabat saja itu berbeda-beda, Pak, dalam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal itu datang Islam. Siapa yang membenarkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan bahwasanya beliau itu sudah diisrakan dan mi'rajkan. Ya, dalam nggak sampai satu malam, hanya satu orang yang membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya seorang Abu Bakar. Tidak ada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang itu berbeda-beda. Maka yang penting ya kita memupuk keimanan kita, kemudian kita tingkatkan terus itu keimanan ini kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para khatib itu senantiasa memberikan wasiat di setiap hari Jumat, ya, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita. Ini bukan sembarangan wasiat ini sebenarnya, ya, bukan hanya diulang-ulang saja wasiat ini, tapi ini menunjukkan kualitas kita bagaimana setiap harinya. Karena iman ini tidak mungkin
dia naik tingkatannya itu tanpa kita berusaha, tanpa kita berjuang berbanyak amal kebaikan. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tingkatan itu di surga. Dan ketahuilah meskipun nanti tingkatan di bawah ini bisa melihat kenikmatan yang didapatkan penduduk surga yang ada di atasnya, akan tapi ingat bahwa saya tidak ada lagi yang namanya iri, dengki, benci itu di surga. Ya sudah, mereka lihat kenikmatannya sudah. Mereka sudah merasakan juga kenikmatannya, meskipun mereka tahu nanti bahwasanya mereka itu lebih mulia, yang di atas itu lebih mulia dari mereka. Tapi tidak ada lagi namanya iri, dengki, benci itu di surga, karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sesungguhnya kami cabut dari dada-dada mereka itu rasa dengki, rasa iri, itu mereka bersaudara di atas di dipan-dipan itu mereka saling berhadap-hadapan. Itu beberapa dalil yang menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian poin selanjutnya yang dibahas oleh penulis kitab di sini terkait tentang kedudukan tertinggi itu di surga. Jadi di surga itu meskipun dia bertingkat-tingkat, tapi ada tempatan atau kedudukan martabat yang sangat tinggi di tingkatan yang teratas itu yang tidak akan didapatkan oleh seseorang pun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah poin bahasan kita, yaitu terkait tentang al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Kenapa dia begitu sangat penting sekali dan siapa yang akan mendapatinya, itu yang akan kita bahas pada poin kedua ini. Al-wasilah secara bahasa itu artinya adalah dekat. Al-wasilah, atau bisa kita terjemahkan secara bahasa itu sebagai perantara. Kita memohon kedekatan dengan meminta perantara pada orang lain. Itu secara bahasa itu namanya wasilah. Makanya al-wasilah itu kalau secara bahasa itu artinya dekat. Artinya dekat dan memohon perantara melalui perantara. Jadi intinya bahwasanya kita ingin merasa dekat kepada Allah dengan sebab perantara orang lain. Itu namanya al-wasilah dari segi bahasa. Akan tapi al-wasilah yang kita bahas ini itu merupakan manzilatun, fil jannah, kedudukan yang ada di surga, dan ini merupakan kedudukan yang tertinggi, yang tidak ada yang bisa meraihnya melainkan Nabi Muhammad SAW. Itu wasilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya penjelasan yang paling baik adalah penjelasan Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau bersabda terkait wasilah ini, man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang berkata apabila dia telah mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmuda alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Wahai Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, wahai Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan ditegakkan ini, berikanlah Muhammad al-wasilah, berikanlah Muhammad al-wasilah dan al-fadilah, wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia maqam mahmuda, di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, halatu lahu syafa'ah yaumil qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang kedua hampir mirip, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, idza sami'tum al-mu'adzina faqulu mithla ma yaqul. Jadi kalau kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, tsumma shallu 'alaiya.
Kemudian setelah selesai, yani bersolawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, yani satu solawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Summa salullaha liyal wasilah, kemudian mohonlah, ya mintalah kepada Allah untukku itu al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Sesungguhnya wasilah itu dijelaskan, sesungguhnya wasilah itu merupakan yakni kedudukan yang ada di surga, tidak pantas bagi seorang hamba itu dari hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkannya. Wa adu an akuna ana, dan aku berharap akulah hamba yang pantas untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah halal lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Yang syafaat, yani hadis ini yang sangat jelas sekali menjelaskan tentang al-wasilah. Satu, kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini. Ya, dari dua hadis yang kita bacakan ini, jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil, pentingnya kita tidak melupakan doa setelah mendengar azan, dengan doa yang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Bayangkan, azan ini itu merupakan kemuliaan, jadi ibadah yang benar-benar mulia. Dari mana bisa kita tahu? Ya, di sini diidhofahkan, jadi azan itu dengan kalimat rabb. Ya, dengan kalimat Rabb itu menunjukkan akan kemuliaan, yakni ibadah yang namanya azan. Ya, maka ketika kita mendengar azan, maka kita ucapkan sebagaimana diucapkan muadzin. Setelah selesai azan, jangan lupa kita berdoa dengan doa ini. Ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, bagaimana kalau kita tidak mendengar azan? Ya, tidak kita ucapkan doa ini. Jadi syaratnya mengucapkan doa ini setelah mendengar azan. Apabila kita tidak mendengar azan misalnya, ya nggak usah kita ucapkan doa ini. Jadi doa ini harus dibarengi dengan kita mendengarkan azan. Ya, kemudian juga ya perhatikan ya di firman Allah Subhanahu di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi wa'atahu, yani wa ba'athu maqaman mahmud alladzi wa'atahu, dan bangkitkanlah yakni Rasulullah itu di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Di sini ada pelajaran penting bahwasanya yakni kita hendaknya itu bisa bertawasul, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah menjanjikan nabinya ya bahwasanya akan dibangkitkan di tempat yang terpuji. Nah, ini merupakan sifatnya Allah. Ya, janji itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh bertawasul dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, dan itu merupakan salah satu indikator yang diterimanya doa seseorang, yaitu dia bertawasul dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, kemudian kalau kita kaitkan dengan al-wasilah itu pada hari kiamat, itu bisa kita dapati bagaimana pantasnya Nabi SAW mendapatkan al-wasilah ini. Yaitu kita mungkin tahu semuanya ketika nanti seorang itu dikumpulkan di padang mahsyar, begitu sangat beratnya mereka rasakan kengerian yang ada di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah menunjukkan kedatangannya. Nah, pada waktu itulah manusia itu memohon kepada nabi-nabi. Mereka itu datang kan kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa membantu mereka. Kemudian mereka kembali lagi datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kepada Nabi Musa. Kemudian kepada Nabi Isa. Semua mereka nggak bisa membantu orang-orang ini agar disegerakan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua nabi itu menyuruh
ini mereka itu mendatangi Muhammad. Kemudian mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri, ya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar peradilan itu yang disegerakan. Inilah yang bagian dari wasilah tersebut yang kita katakan merupakan syafaatul uzma, yang syafaat yang paling besar yang dimulai hanya bisa dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan bagian dari al-wasilah. Jadi syafaatul uzma ini bagian dari al-wasilah. Yang terakhir kedudukan al-wasilah itu beliau berada yang kedudukan tertinggi yang di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jika ada pertanyaan misalnya, kalau Rasulullah itu memohon kepada kita agar kita mendoakan beliau untuk mendapatkan wasilah, berarti sesuatu yang belum pasti. Rasulullah itu masih butuh doanya para hamba-hambanya. Jawabannya apa itu? Enggak butuh. Ya, Rasulullah itu enggak butuh doa kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan kepada Nabi alladzi wa'ada. Ya, sudah engkau janjikan. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bayangkan Allah itu sudah bersolawat kepada nabinya, malaikat itu sudah bersolawat kepada nabinya. Ya, dan kita setelah itu baru kita diperintah untuk bersolawat kepada nabinya. Sungguhnya solawat doa kita itu kepada nabi kita itu bukan nabi yang butuh, tapi kita yang butuh doa tersebut. Makanya setelahnya apa? Balasannya halak lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Itu kadang-kadang kita yang dilupakan. Ketika kita berdoa, apa yang kita harapkan? Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa diberikan? Hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang segala doa atau permohonan kita untuk kebaikan Nabi kita itu sejatinya itu baliknya itu ke kita sendiri. Ya, karena Nabi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan manzilatun fil jannah, kedudukan di surga itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita berdoa, maka yang mengambil keuntungan dari doa tersebut adalah kita yang sendiri. Itu yang perlu yang kita pahami. Ya, kemudian juga poin selanjutnya yang kita bahas dibahas di sini oleh penulis itu orang-orang yang menempati tingkatan tertinggi. Siapa saja yang akan mendapat tempat tertinggi itu di surga. Nah, ini merupakan cerminan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimahumullah. Ketahuilah bahwa tingkatan-tingkatan yang ada di surga itu tentunya itu ditetapkan bagi orang-orang tertentu. Nah, di sini dalam hadis-hadis itu hanya dijelaskan siapa yang akan menempati tingkatan tertinggi di surga. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya, ada 4 atau 5 hadis kalau tidak salah di sini dibawakan. Kita sebutkan hadis pertama yang dibawakan oleh penulis di sini. Yang pertama, tingkatan tertinggi di surga itu ditempati oleh mujahid fi sabilillah. Itu pejuang yang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 dan 96. Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairi ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk dari kalangan kaum mukmin yang tidak ada udzur. Bagi mereka wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kedudukannya itu tidak sama antara orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Nah, perhatikan, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Allah lebihkan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala satu derajat dari orang yang hanya duduk saja. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semua itu Allah janjikan kepada mereka al-husna, surga. Disebutkan surga itu satu, al-husna. Itu semuanya dijanjikan. Itu surga, tapi Allah lebihkan.
Ini para mujahid itu satu derajat. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Dan kami lebihkan para mujahid itu dengan balasan yang begitu sangat besar, darajatin min, yaitu tingkatan-tingkatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirah, dan ampunan, wa rahmah, wa kana Allahu ghafuran rahim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Nah, secara eksplisit itu kan ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan derajat yang tinggi bagi para mujahid. Ya, bukan hanya sekedar surga, akan tapi derajat-derajat yang sangat tinggi. Ya, di mana Ibnu Katsir itu dalam menjelaskan ya ayat ini itu beliau itu berkata akhbara ta'ala bima faddalahum bihi minad darajat. Allah dalam ayat ini mengabarkan jadi akan derajat-derajat yang Allah lebihkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah fi ghurafil jinanil aliyah. Ya, di kamar-kamar surga yang begitu sangat tinggi sekali. Kemudian Allah janjikan kepada mereka itu pengampunan dosa dan kesalahan, dan juga Allah janjikan bahwasanya rahmatnya Allah, barokahnya Allah itu akan turun kepada mereka sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa takriman, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, ketika kita mendapatkan surga itu merupakan bentuk takrim. Ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala muliakan kita. Padahal amalan kita ini tidak bisa untuk membeli surga. Ya, makanya kalau kita masuk ke dalam surga itu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah, pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah muliakan yani kita. Bayangkan masuk surga saja sudah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga saja sudah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para mujahid ini beda lagi keadaannya. Akan ada bentuk lainnya Allah berikan kepada mereka yang tidak didapat oleh yang lainnya. Itulah tingkatan yang tertinggi di surga. Ya, kemudian ya dari hadis ya di mana Rasulullah SAW itu bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus syuhada alladziina yuqatiluna fi shaffil awwal. Mujahid atau syahid, yang orang-orang yang berjuang yang paling mulia adalah orang itu yang berperang di shaf awal. Di shaf awal. Bagaimana keadaan mereka? Fala yalfatuna wujuhuhum hatta yuqtal. Dan mereka tidak sedikit pun memalingkan wajah mereka itu ke belakang, ke kiri, ke kanan, tidak mereka palingkan, tapi mereka tetap menghadap wajah mereka itu ke depan, ya sampai mereka itu terbunuh. Ya sampai mereka terbunuh. Ulaika yatalabbatuna fil ghurafil ula fil jannah. Itulah orang-orang yang akan menempati yakni kamar-kamar yang tinggi itu di surga, yadhaku ilaihim rabbuhum, yang mana Tuhan mereka tersenyum, yang melihat mereka. Fa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fi mawtinin fala hisaba 'alaihi. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada seorang hamba, maka tidak ada hisab itu bagi mereka. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya mujahid itu benar-benar berada di tempat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, siapa yang akan menempati tingkatan tertinggi di surga? Itu yang kedua di sini disebutkan adalah as-sa'i 'alal armarah wal miskin. Ya, orang yang berusaha untuk menghidupi itu janda dan orang miskin. Ya, karena apa? Ini menunjukkan akan ya tadi pertama perjuangan, Pak ya. Ya, jadi ketika orang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang kedudukan tertinggi baginya. Kemudian yang kedua, yakni apabila kita memiliki kepedulian sosial, maka Allah akan memberi ganjaran ya tertinggi di surga. Di sini dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau pernah bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Yani orang yang berusaha untuk menghidupi yani para janda dan orang-orang miskin itu sama seperti pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsibuhu qala,
Dan perawi ini, dan aku kira yakni Rasulullah itu juga itu bersabda ya suku al-Qa'nabi. Maksudnya perawi ini dia bimbang, dia ragu ya, kira-kira dikatakan itu juga adalah kal-qa'im la yaftur wa kas-sha'im la yuftir. Cuman dia ragu-ragu dia. Tapi aku dengar seperti itu. Jadi bukan hanya mujahid, bukan hanya disamakan oleh seperti mujahid fisabilillah. Ya tapi yakni Rasulullah juga menyamakan itu dengan kal-qa'im la yaftur, seperti orang yang sholat itu tapi dia tidak pernah bosan ya untuk melakukan ibadahnya, wa kas-sha'im la yuftir, seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka atau dilanjutkan terus puasa, yakni puasanya setiap hari. Bayangkan di sini ya, orang yang berusaha menghidupkan berusaha untuk terus ya menafkahi ini para janda dan orang-orang miskin ya, karena kepedulian sosial yang begitu sangat tinggi. Di sini para pensarah hadis itu menjelaskan banyak tafsirannya di sini al-armalah itu. Ya ada yang menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan armalah di sini adalah semua ya wanita yang tidak memiliki suami ya, yang tidak memiliki suami, baik dia pernah menikah atau yang tidak pernah sama sekali menikah, itu dinamakan dengan armalah ya, atau seorang wanita yang diceraikan oleh suami, jadi suaminya ya secara umum. Atau yang ketiga itu lebih khusus lagi ya, armalah ini adalah seorang yang ditinggal yakni suaminya dan tidak memiliki bekal yakni untuk kehidupannya. Yaitu tafsiran dari yakni armalah yang disebutkan oleh para pensarah hadis. Ya, intinya bahwasanya ya di sini ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyamakan ini orang-orang yang berjuang ini untuk menghidupi orang-orang miskin dan para janda ini dengan ini mujahid yakni fisabilillah. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengajarkan kita itu untuk peka ya dengan lingkungan kita. Islam itu mengajarkan kita itu untuk mau yakni peduli ya dengan kebutuhan yakni hidup orang banyak yang benar-benar membutuhkan. Saya ingat sekali bahwasanya ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru tiba ya dari hijrahnya itu ke Madinah, salah satu hadis yang beliau sampaikan di awal tibanya beliau itu di Madinah itu adalah yakni afsus salam wa at'imut ta'ama wasilul arham wasallu bil laili wan nasu yaqtadul jannata bisalam. Ya, awal disampaikan sebarkanlah salam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak yakni seorang muslim itu untuk menyebarkan apa? Untuk menyebarkan kedamaian, untuk menyebarkan yakni saling kasih sayang. Dan makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyebarkan salam. Yakni kepada orang yang kita kenal ataupun tidak kenal. Ya. Karena apa? Karena menyebarkan atau mengucapkan salam kepada orang-orang yang hanya kita kenal itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ibnu Mas'ud itu pernah mengingatkan hal tersebut. Dia pernah lewat, ya tiba-tiba ada orang yang melihat dia itu dia kenal. Ya maka dikatakan assalamualaikum ya Abu Abdurrahman. Keselamatan kepadamu wahai Abu Abdurrahman, katanya. Kemudian dijawab salam tersebut. Kemudian ya beliau mengingatkan karena mungkin beliau itu tahu. Ya pernah melihat ini orang ada lewat di depannya tidak diucapkan salam, saya melewat di depannya diucapkan salam. Kemudian Ibnu Mas'ud pun mengingatkan orang ini, saya di alan nasi zamanun. Yani assalamu fihi lil ma'rifah. Akan datang suatu zaman pada manusia itu di mana salam pada waktu itu hanya diucapkan kepada orang yang dikenal. Ya, jadi kita berusaha kita mengucapkan salam ini kepada saudara kita yang muslim, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal. Nah ini menunjukkan bahwa Islam itu menyebarkan yakni kasih sayang, yang menyebarkan kedamaian. Kemudian apa? Wa'at imut ta'am. Dan berikanlah makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, baru setelahnya wasilul arham, yang menyambut sanak keluarga. Baru setelahnya shollu bil lail, baru ibadah itu terakhir. Ya sama seperti ini. Ya pertama yakni perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepedulian yakni sosial kita. Bagaimana seorang itu bisa peka
Ya baru setelahnya itu kan yang ketiga itu kan menyantuni anak yatim. Orang yang menyantuni anak yatim. Tadi para janda dan orang-orang miskin. Yang ketiga yang akan menempati kedudukan tertinggi di surga itu adalah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ya, dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamu lahum khair. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad terkait anak-anak yatim, katakanlah yakni kepada mereka islamul lahum yakni khair, memperbaiki keadaan mereka itu merupakan suatu kebaikan. Ya, contohnya juga dalam surah Al-Fajr ayat 17. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tuqimuna yatim. Ya, sekali-kali tidak, akan tapi kalianlah tidak benar-benar memuliakan yakni anak-anak yang yatim. Ya. Dalilnya orang yang menyantuni anak yatim itu berada di tingkatan tertinggi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada wa asara yani bisabbabati wal wusta wa farqaja bainahuma syai'an." Ana dan saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Di surga sangat dekat sekali. Ya. Nah, ketika orang-orang ini dekat dengan Rasulullah dan Rasulullah itu berada di tingkatan tinggi di surga, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berusaha menyantuni anak yatim itu akan berada di tingkatan tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah kita diajak peduli ya di sekitar kita dan ingat ya bahwasanya orang-orang lemah di sekitar kita itu tidak boleh kita remehkan. Ketika kita membantu mereka itu tidak boleh kita remehkan. Ini kedudukan mereka, karena bisa jadi ya dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kita itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong seseorang. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha. Sesungguhnya Allah itu menolong umat ini itu disebabkan karena ada orang-orang lemah. Jadi di sekitar mereka. Kok bisa seperti itu? Ya, kok bisa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada orang-orang lemah di sekitar kita, bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab doa mereka, dengan sebab sholat mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Ya, biasanya itu seperti itu. Allah itu kan sangat senang ketika dia itu dimohon, itu orang ini benar-benar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang susah-susahnya dia sadar tidak ada yang bisa menolong dirinya kecuali Allah. Nah, dalam keadaan seperti itulah seorang hamba itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasanya kalau kita sedang dalam keadaan lemah, ya kita sadar bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ya tidak boleh kita remehkan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ya dengan sebab keberadaan mereka umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan kedudukan tertinggi di surga itu adalah orang tua yang mendapat doa dari anaknya. Orang tua yang mendapat doa dari anaknya. Yang pertama perjuangan, yang kedua dan ketiga itu termasuk pedulian sosial. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah investasi kita. Kita berinvestasi di akhirat. Dengan apa? Dengan kita mendidik anak kita itu agar bisa senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang yang telah berjasa kepada mereka. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salah." Ya, jikalau seorang itu telah meninggal dunia, maka terputus darinya segala sesuatu, terputus darinya segala amalan-amalannya kecuali hanya ada 3. Illa min shadaqatin jariyah, ya kecuali yang tidak akan terputus amalnya itu adalah sedekah jariyahnya atau sedekah yang mengalir. Maksudnya
sedekah mengalir itu ya contohnya ya kita menyedekahkan yakni sumur misalnya ya digali dan air sumur itu dipakai setiap orang ya ketika dia meninggal dunia selama ada orang pakai air tersebut pahala itu mengalir kepada orang yang telah meninggal di dunia tersebut ya sedekah pun ya jariyah. Jadi kita bersedekah itu juga harus pintar-pintar ya apa kira-kira sedekah yang nanti itu pahalanya bisa terus mengalir kepada diri kita. Itu kita harus pintar-pintar ya melihat seperti itu. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, kecuali dari ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan dan manusia itu pun mendapat yakni arahan dari pengajaran tersebut ya. Kemudian terakhir awaladin sholihin yad'u lahu, dan juga yakni anak yang saleh yang senantiasa mendoakan yakni kebaikan ini kepada orang tuanya. Jadi di sini kan hadis ini nih menjelaskan tentang doa anak soleh. Dari 3 amalan yang terus mengalir pahalanya ini bagi orang tua. Dan ini hadis ini didukung Pak oleh hadis Nabi SAW yang lainnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdis salih fil jannah. Perhatikan, sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba yang soleh itu di surga. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya bisa jadi nanti orang itu ditempatkan masuk di dalam surga, ya tiba-tiba dinaikkan, ini derajatnya. Nah dia orang ini apa? Ya Rabb anni bihadi, kaget dia. Orang ini kaget dia. Kok bisa saya dapat itu tingkatan yang seperti ini? Ini fayaqulu, perhatikan, istighfar waladika lak. Ya, engkau mendapatkan derajat yang tinggi ini itu disebabkan karena anakmu yang meminta yakni ampunan untukmu sehingga engkau pun mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga. Ya, jadi pentingnya itu kita mendidik anak kita itu untuk bisa dia mendoakan kebaikan bagi kita. Dan bagaimana cara kita mendidik? Yang pertama, yang kita saat ini itu harus ya meminta ampunan untuk orang tua kita terlebih dahulu. Ya kita ini semua kan kita ini tetap anak meskipun kita ini sudah tua. Nah, sudahkah kita mendoakan kebaikan untuk orang tua kita? Ya kemudian kita didik anak-anak kita itu dengan kebaikan, ya dengan itulah nanti kita bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan motivasi bagi kita ya orang tua yang untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan bagi anak-anak tentunya ini untuk senantiasa mendoakan kebaikan yakni bagi orang tua mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya, ini ya beberapa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita anak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan menjadikan kita memiliki kemampuan untuk bisa istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terus menuntut ilmu agama untuk meningkatkan itu amalan kita. Ingat bahwasanya sebaik-baik bekal kita di dunia ini adalah ketakwaan, dan sebaik-baik bekal kita di dunia ini kita harus berusaha menjadi yang lebih baik itu untuk terus memperbanyak amal ibadah. Hanya dengan itulah ya kita akan mendapatkan manfaat ketika kita telah meninggal dunia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.